Tapi kalau yang di sebelah itu memang ketat teman-teman, ketat. Jam 9 nggak boleh keluar, jam 9 malam tuh udah nggak boleh keluar dari asrama itu. Dan juga kerjaannya tuh tekanannya berat, harus gini, harus cepet, harus pokoknya orang Jepangnya berisik lah, suka menekan gitu. Tapi bonusnya gede gitu. Terus kalau misalkan dapat JLPT nih, bahasa Jepang kita naik tingkat, dapat bonus juga. Kalau di perusahaan-perusahaan yang ketat tuh kayak gitu. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Teng 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 teng. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Merapat. Kembali lagi bersama aku guys, Ojak, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman. Tuh lihat awannya bagus banget, coba sore-sore gini lihat. Aduh tuh guys, ini udah merah-merah gini ya, awannya biru, ininya udah mulai merah-merah tuh. Ini suasana di trotoar jalan teman-teman. Ini jalan rayanya nih. Ini jalan kawasan teman-teman. Jadi ini tuh arah daerah kawasan, di sini perusahaan semua. Nah, ini jalur buat sepedanya, enaknya. Ini hari Sabtu teman-teman, Sabtu sore baru pulang kerja sekitar jam 4 berapa ini? Belum jam 5 lah tentunya. Aku keluar pabrik jam 4.20. Terus ya paling sekitar setengah 5 mungkin teman-teman. Setengah 5. Biasanya mah Sabtu teh libur. Biasanya mah. Jadi kalau di perusahaan aku seminggu. 1 bulan sekali pasti ada hari Sabtu teh masuk. Kadang-kadang 2 kali masuk. Enaknya kerja di Jepang tuh ya, tapi enggak semua. Khususnya gitu di pabrik gitu, di penyepuhan. Itu kita Sabtu tuh libur teman-teman. Jadi liburnya tuh 2 hari, Sabtu Minggu. Tapi tetap dihitung masuk bayar gaji gitu. Jadi kita ngitungnya per bulan gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan rekan-rekan gitu kan. Ada yang di pertanian tuh temen aku, terus yang di peternakan juga, sama yang di perikanan tuh terutama ya, di pemotongan ikan. Itu dia ngitungnya kan per jam. Jadi kalau misalkan dia Sabtu libur, katanya banyak libur nih, 1 bulan banyak libur, jadi gajinya berkurang kayak gitu. Jadi ternyata jam kerja juga mempengaruhi gaji teman-teman gitu. Jadi nanti kalian di kontrak kerja nih, ingat-ingat ya omongan aku nih. Jadi nanti di kontrak kerja kalian tuh ada tulisan di mana sistem pembayaran gaji. Ada yang digajinya tuh per hari. Jadi ngitung hari, misalkan kalian masuknya berapa hari kayak gitu. Ada yang ngitungnya tuh per jam dibayarnya. Dan ada yang ngitungnya tuh per bulan. Gitu, bulanan lah hitungannya. Jadi kalau di aku mah ngitungnya bulanan. Jadi kita mau misalkan sakit ya tetap dihitung masuk ke gaji kayak gitu. Misalkan kita tiba-tiba lagi kerja, terus kita tiba-tiba celaka, terus amit-amit ya, terus kita suruh pulang gitu kan, itu tetap masuk gaji gitu kan, masuk bayaran sebulan itu. Tapi ada teman aku mah, jadi dia kalau libur sakit atau apa nggak digaji gitu, bayarannya dipotong. Ada juga kayak gitu teman-teman. Banyak lah, beragam kerja di Jepang tuh. Pokoknya mah kalau di Jepang itu dia ya setiap perusahaan tuh beda-beda teman-teman. Apalagi beda bidang ya, beda-beda. Kita nih satu perusahaan aja itu udah beda-beda loh, beneran. Jadi misalkan aku sama teman-teman aku, sama Raya, sama Edi, sama Apis kan satu kerjaan ya, sama-sama senior di sini. Tapi kan kita kerjaannya nggak sama, lainnya beda. Itu nggak semuanya ngerjain di tempat itu, nggak. Gitu. Kita satu perusahaan, tapi beda lain gitu. Nah dari lain-lain tersebut juga kan itu ada istilahnya, ada leadernya, ada kebijakannya juga gitu. Jadi beda-beda tuh nanti rezeki kalian juga. Ada yang lemburannya banyak, ada yang nggak ada lemburannya gitu kan, ada juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian nanya, bang job apa nih yang misalkan yang banyak gitu ya, gajinya yang gede, terus yang lemburannya banyak, itu kita susah teman-teman, bilangnya susah. Sekarang kalau misalkan bilang pertanian juga ada yang nggak enak gitu, ada juga yang ya gitu. Kalau misalkan banyak liburnya, apalagi kalau misalkan musim salju tuh di Nagano kan, kalau musim salju itu kan nggak bekerja, dan kalau kita nggak kerja ya kita nggak dibayar gitu. Terus kayak Genba katanya gede uangnya, banyak lemburnya, nggak tentu juga teman-teman. Aku ketemu sama teman-teman yang di Genba juga sama,
Kadang nggak ada kerjaan, kalau nggak ada kerjaan ya dia diliburkan, kalau diliburkan ya wayah ya gitu. Wayahna teu dibayar, nggak dapat uang gitu. Yang paling aman sih sejauh ini mungkin di pabrik ya teman-teman. Kalau di pabrik tuh ya aman gitu karena ada gini teman-teman. Seperti halnya sama kayak di Indonesia, ada perusahaan besar gitu. Kalau perusahaan besar berarti karyawannya lumayan banyak ya. Lebih dari 20 itu, lebih dari 50 kayak itu karyawannya banyak. Ini lumayan lah gitu. Kalau di aku Kabushiki Gaisha namanya. Kalau Kabushiki Gaisha itu berarti PT, sekelas PT gitu perusahaan. Kalau misalkan Yugen Gaisha, nah itu bisa termasuk kayak CV gitu. Bukan terlalu perusahaan besar tapi menengah kayak CV lah kalau di Indonesia. Jadi kalau di Jepang tuh banyak kan Yugen Gaisha tuh perusahaan keluarga biasanya. Yang karyawannya juga deh paling 5, 10 gitu. Termasuk sama kita Jisusei anak magang kayak gitu. Nah itu juga banyak plus minusnya. Kemarin sempat ketemu juga sama ada orang. Jadi dia seperti perusahaan keluarga. Jadi kalau perusahaan keluarga itu ya kita deket sama bos lah. Deket lah sama bos. Tapi apartemennya gratis. Jadi udah dibayar semuanya. Tinggal bayar listrik, air, gas yang kayak gitu doang. Kan enak tuh ya. Bayar gratis apartemennya, tapi diatur, banyak aturan teman-teman. Jadi gak boleh inilah, gak boleh tidur malam lah, gak boleh keluar malam, gak boleh ini, banyak aturan ada yang kayak gitu. Kalau di aku perusahaannya gak terlalu mengatur ke urusan pribadi, jadi ya udah amat gitu. Lu mau istilahnya mau apa ya, mau gimana yang penting lu ketika kerja gitu, ketika waktunya kerja ya kerja masuk gitu. Kamu tahu perusahaan mah bodo amat kamu mau kemana gitu. Jadi nggak terlalu mengurusi lah gitu. Cuman nggak enaknya ya bonusan dikit kayak gitu, karena nggak begitu terlalu mementingkan ke anak magang ya. Tapi kalau yang di sebelah itu memang ketat teman-teman, ketat. Jam 9 nggak boleh keluar, jam 9 malam tuh udah nggak boleh keluar dari asrama itu. Dan juga kerjaannya tuh tekanannya berat, harus gini, harus cepet, harus pokoknya orang Jepangnya berisik lah, suka menekan gitu. Tapi bonusnya gede gitu. Terus kalau misalkan dapat JLPT nih, bahasa Jepang kita naik tingkat, dapat bonus juga. Kalau di perusahaan-perusahaan yang ketat tuh kayak gitu, ada plusnya. Tapi teman-teman aku banyak yang ngebatin di sana gitu, ngebatin katanya tiap hari dimarah-marahin terus, serba salah, kerja gini gitu cerita-ceritanya. Kalau di sini nih di perusahaan aku biasa-biasa aja, los, orang Jepangnya juga nggak terlalu peduli sama kita, ya biasa aja gitu kayak teman gitu, dan nggak pernah marah-marah lah. Ya paling Moriyama Sang doang, itu doang satu orang. Yang lainnya mah nggak berisik, biasa aja. Atasan juga nggak berisik. Aku ngelakuin kesalahan banyak pun nggak pernah ada dipanggil terus dimarah-marahin di ini, nggak pernah satu kali pun. Ya Moriyama Sang doang yang berani marahin, yang lainnya mah nggak pernah ding. Cuman ya gitu, bonusan dikit. Terus juga kayak kemarin dapat juara lomba pidato itu ya, bukan kemarin ya, udah lama itu di bulan Februari. Kalau buat teman-teman yang belum nonton dulu. Pernah tuh dapat juara juga. Nggak dapet bonus, nggak dapet apresiasi apapun, penghargaan apapun dari perusahaan nggak ada. Terus senpai aku yang dapat N2 ya, JLPT N2 atau sendiri N2 udah wah tingkatannya bagus banget itu teman-teman. Kalau kalian punya JLPT N2 pulang dari Jepang tuh udah enak kalian. Ngajar bahasa Jepang bisa ya kan, pasti diterima di LPK. Kalau punya N2 mah gitu. Nggak dapat apresiasi apapun itu. Senior aku juga. Jadi di perusahaan ini emang kalau sama bonusan pelit gitu, sama kayak gitu. Jadi gimana ya buat teman-teman semua lah, pokoknya mah ambil job apapun itu yang ada, yang datang, dan jangan pilih-pilih, karena kita nggak bakal pernah tahu job mana yang bagus untuk kita. Yang job yang bagus adalah yang dipilihkan oleh Tuhan gitu teman-teman. Jadi yang kita dapat ya udah itu yang terbaik, anggapnya gitu. Apa yang kita dapatkan hari itu, job apapun yang datang kepada kita, ya berusaha di sana. Karena kita nggak akan pernah tahu. Yang paling penting adalah bagaimana kita bekerja. Gitu. Teruslah bekerja sebaik mungkin. Entah kalian kerja di mana, entah kalian kerja di Indonesia, di pabrik apapun, mau gaji kalian kecil, mau kerjaannya berat, mau kerjaannya susah, mau gimana pun ya, kerjalah sebaik mungkin. Karena itu adalah nilai dari diri kita teman-teman. Gitu. Meskipun kerjaan kita bagus tapi nggak dihargai, nggak apa-apa. Tapi suatu hari, suatu kelak nanti gitu kan ya. Kalau kita terbiasa bekerja dengan baik, bekerja dengan bagus,
suatu saat bertemu dengan perusahaan yang bagus lagi, pekerjaan yang oke gitu kan, pasti ya kita bakalan dapat suatu berkah lah dari sana. Itu teman-teman. Jadi yang paling penting adalah nilai dari kita yang bisa kita berikan kepada perusahaan. Kalau misalkan perusahaan ngasih 50%, kita kasih 100%. Itu yang harus kita berikan ya. Gitu. Jadi jangan selalu rugian lah. Jangan teman-teman. Gitu. Apapun ya, kalian mengerjakan apapun, bukan cuma bekerja dimanapun ya. Gitu. Misalkan sekarang kalian jadi konten kreator lah, jadi apa, udah berikan 100% dari apa yang kamu bisa. Meskipun kamu belum mendapatkan apapun, lakukan. Jangan takut. Karena suatu hari nilai itu yang akan menaikkan istilahnya nilai dari diri kita sendiri gitu. Seiring berjalannya waktu dapat keberkahan dari sana. Insya Allah. Ngomong apa sih, Jak? Nggak ngerti lah. Guys, tuh suasananya kayak gini pulang kerja. Ini bakal aku langsung upload guys. Sore ini juga nya, Sabtu malam Minggu buat kalian sambil teman ngopi. Kita sambil lihat-lihat suasana sananya. Oke, jangan di sini mulu ngobrolnya. Wey. Ini berarti langitnya bagus banget guys tuh. Lihat dari bawah. Pohon di belakang guys. Bener. Tuh, jadi ada lampu-lampu kayak gini guys, ada lampu jalannya. Kalau di kawasan pabrik ini, karena suka ada yang pulang malam kan. Si Edi biasanya pulang malam terus guys. Kalau dia di lain dia tuh ada 2 shift gitu. Nah ini pabrik apa nggak tahu guys. Di atas ini juga pabrik ya. Di sini kawasan pabrik semua teman-teman. Ke sana apa lagi? Yuk kita jalan pulang. Ini by the way bagus banget, kita lihat matahari nah guys. Itu perusahaan aku di atas paling sana. Aku di sini berani pegang HP, soalnya jarang ada polisi kali. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Berkendara sambil main HP gini ya. Biasanya aku pakai kamera ini, tapi karena aku sebenarnya nggak niat konten ya, tapi karena masih pulang sore dan aku bawa handphone kan, udah pakai handphone. Ini warnanya hijau, ini warnanya merah guys. Ada beberapa. Di sini ada sungai guys. Sungai. Kalau menurut aku ya, ini kayak rumah Doraemon gitu guys. Tuh. Tingkat 2 gitu ya. Model-modelan Jepang tuh kayak gini. Biasanya di sini ada ikannya guys. Di sini ada ikannya nih, kalau pagi tuh gede-gede. Gak bohong aku mah. Tuh. Kalian bisa kelihatan nggak? Tuh ikannya tuh guys. Tuh nya, aku nggak bohong nya. Awas, aku nggak pernah bohong guys. Tuh. Ada ikannya gede-gede, tapi ini nggak boleh ditangkap guys. Soalnya suka ada yang katanya ini peliharaan. Jadi ada yang tiap pagi tuh ngasih makanan gitu tiap hari ke sini. Ini banyak apanya guys? Coba sungai. Ini pabrik itu. Ini guys, senjanya estetik sekali. Gak tahu ya, kalau di Jepang tuh kita kayak apapun estetik gitu guys. Kemarin ada yang komen, iya kalau di Jepang katanya kayak foto dimanapun kayaknya kelihatan estetik gitu. Emang bener guys. Gak tahu, kayak beda aja vibes-nya gitu. Enggak sih. Indonesia juga indah guys, gak kalah indah sama Jepang ya. Cuman karena di Jepang sepi aja gitu, gak terlalu banyak orang ya kelihatannya tuh. Saya juga sungai ini jembatannya. Ya, beginilah guys. Kita maju ke sana ke depan. Ih, bagus banget ya. Cerah gini. Di sana ada lampu merah. Udah guys, nanti kita lanjut lagi depan. Oke, kita matiin dulu. Tunggunya, awas ya. Jangan skip. Nah, ini ada pabrik pengelasan guys. Nah, ini kayak gini juga pabrik kecil guys, kayak CV gitu. Tapi biasanya suka ada selesai juga yang kerja di tempat kayak gini. Nah, ini yang aku maksud perusahaan yang menengah lah gitu sih. Guys, ada Maria pasang. Nah, siapa ya? Bakal gitu guys. Dada aja. Kaget aku. Dia baru pulang ya. Parah. Itu dia pakai mobil istrinya guys. Nah ini. Bye bye. Gitu guys, kejailan dia tuh. Usil banget ya.
Nah, jadi gitu guys kejailannya Maruyama Song tuh, kocak banget orangnya pokoknya mah. Kalau kita udah akrab nih ya sama orang Jepang gitu kan, udah saling kenal gitu kan, udah saling tahu kita. Enakan guys beneran hidup di sini teh. Betah lah gitu. Kayak kita tuh ada tempat berlindung gitu. Beneran sih. Aku kalau misalkan gak ada Maruyama Song mungkin ya nggak asik di sini di Jepang, beneran. Cuman dia doang orang Jepang yang deket sama aku. Yang lainnya biasa-biasa aja, malah sampai yang nggak begitu deket lah. Cuman dia doang lah yang deket sama aku dan bener-bener deket gitu. Bukan cuman sekedar deket biasa, tapi kita udah saling tahu gitu kan. Aku tahu masa lalu dia tahu ya semua tentang cerita-cerita aku gitu kan. Jadi kalau ngobrol, kalau cerita gitu kan, ya semua diceritain. Kan banyak yang bilang ya orang Jepang tuh privasi, ya kan. Banyak yang bilang orang Jepang tuh privasi, nggak bakal cerita tentang kehidupan dia, nggak bakal ini gitu kan. Kamu belum deket. Orang tuh kalau masih privasi, kamu tuh masih dianggap orang lain, masih kayak bukan siapa-siapa. Orang masih takut. Tapi kalau udah percaya, mereka udah nganggap kita lebih daripada sekedar orang lain gitu kan ya. Wah, semua diceritain. Aku bahkan sampai diceritain tentang dia pernah tinggal di kontrakan sama istri pertamanya 3 bulan kata dia teh. Dulu pas masih susah kayak gini sampai aku diajak ke tempat kontrakan dia yang lama gitu kan. Kontrakannya tuh kumuh banget, kotor banget teman-teman. Ya, waktu dia masih merintis di awal-awal gitu. Bahkan katanya anak-anaknya sekarang pun nggak pernah tahu dia pernah tinggal di sini, katanya di tempat kayak gini, belum pernah diceritain gitu. Ya itu dia cerita tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Ya biasa aja gitu kan semuanya. Ya aku dengerin gitu, oh gitu kan. Ya asik gitu. Asik teman-teman sebenarnya. Makanya ya carilah nanti teman di Jepang gitu kan. Yang penting kita berbuat baik deh sama siapapun, buat baik, jujur, apa adanya. Kita boleh suka bercanda, petakilan, tapi jangan songong gitu istilahnya. Harus tahu adab, harus tahu situasi dan kondisi. Ini orang lagi mau bercanda atau enggak gitu. Kalau lagi bercanda ya kita bercanda bareng. Kalau lagi nggak mau bercanda, lagi serius. Jangan sampai pas lagi serius kita bercandain, pas lagi bercanda kita serius. Itu goblok ya. Jangan kayak gitu. Ya guys, seru guys pokoknya mah. Ini by the way aku berada di sekolah SMP nih teman-teman. Sekolah SMP. Sama ada gor di sini. Kita lihat. Nah, itu depan sana itu guys ya, itu gor olahraga. Jadi gor serbaguna, bisa buat main basket, futsal sampai malam biasanya, karena ini kan dekat sama sekolahan. Nah, ini sekolahan SMP ya, anak-anak SMP nih. Tuh. Ini sekolahan SMP di pertigaan. Jadi strategis sebenarnya ini tempat ya. Ini gedung futsal ya, tapi aku belum pernah futsal di sini guys. Belum pernah satu kali pun futsal di tempat ini. Karena ini hari Sabtu jadi jarang ada anak sekolah ya. Kalau misalkan hari ini mah, nah itu sekolahnya tuh. Ini gerbangnya tuh. Ada jamnya juga. Ini sekolahan. Kalau di Jepang itu sekolah tuh fasilitasnya wah luar biasa teman-teman. Kayak lapangan bolanya juga ada gitu. Lengkap lah. Kolam renangnya ada. Itu keren ya. Ini gedung futsal ya. Tapi kalau aku bukan di sini. Jarang kalau di sini. Main badminton juga banyak di sini bisa. Tempat beli minumnya juga di sini. Jidohang Baiki ya. Jihangki. Nah ini dulu kayak sejenis Alfamart katanya dulu, tapi udah tutup. Nanti kita lanjut aja guys ngobrolnya di sana. Kalau di depan ada kantor polisi, jadi nanti aku ketangkep loh. Bahaya. Udah mulai bel guys. Berarti ini tanda udah jam 5. Ini aku sampai di sebuah sungai yang nggak ada airnya guys. Ada sih tapi sedikit lihat. Ini nggak tahu. Dari pertama kali aku datang ke sini ya, ini sungai nggak ada ininya guys. Tuh di depan sana ada anak-anak itu, ada lapangan. Ini sekolah SD ya, kalau ini tuh sekolah SD. Ya, ini ada lapangannya juga tuh, SD ada lapangannya, coba gede banget. Tuh lagi pada main bola. Mau ke sana tapi ini ya takut ah. Kita nggak boleh ini gangguin anak kecil lagi pada happy. Tuh.
Nih aku tunjukin nih salah satu gang yang sangat sepi banget di sekitaran sini, banyak ruko-ruko yang udah tutup juga. Tuh. Di sini nggak pernah buka guys, cuman ada satu yang masih buka yang ini. Ini kayak tempat sabun cuci yang kayak gitu. Tapi ya banyaknya mah orang beli di supermarket ya. Kalau di Jepang tuh jarang yang beli-beli di warung-warung kecil gitu. Oke, bentar lagi sampai guys. Tiap hari gini weh guys, pakai sepeda ontel 20 menit sambil olahraga juga. Bonsainya bagus banget guys tuh. Bonsai. Ini apartemennya anak-anak Vietnam nih. Baru 2 bulanan mereka tinggal situ. Belum lama. Di sini ada lahan kosong. Biasa aku suka bikin video juga sini. Nah, itu rumah kosong tuh. Ya udahnya guysnya, mungkin videonya sampai di sini aja dulunya. Jangan kangen sama ojaknya. Pokoknya buat teman-teman semua yang lagi proses buat pergi ke Jepang, yang lagi punya mimpi, punya keinginan pengen tinggal di Jepang, kerja di Jepang, aku cuma bisa bilang semangat, jangan menyerah. Itu doang. Miliki sikap pantang menyerah. Apapun keadaannya, segimana susahnya pun, jalani aja. Ya, jangan takut gitu. Meskipun belajar bahasa Jepang itu ya emang susah, terus juga proses buat ke Jepang itu nggak mudah, butuh biaya banyak. Tapi percayalah, mimpimu akan terwujud kok, akan terrealisasi. Percaya. Kenapa nggak percaya? Gitu. Sekarang buktinya apa? Aku aja di sini ya, ada sampai di sini kok. Apakah ini mimpi aku di tahun ini? Bukan teman-teman. Aku proses di 2019, ingat itu. Ya, baru bisa datang ke sini ke Jepang 2022. Ya, jadi nggak ada yang instan, semua berproses, proses. Oke, semangat terus, perjuangkan mimpi-mimpimu. Meskipun ya nggak begitu cepat, meskipun lambat, yang penting sampai. Itu doang. Jadi alon-alon asal kelakon. Jadi jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu tergesa-gesa, santai. Mintalah terus doa sama orang tua, minta restu agar dimudahkan proses kalian tuh menuju Jepang. Dan kaliannya teruslah memiliki sikap pantang menyerah, bertekad kuat, punya kasih sayang kebaikan. Udah itu doang pesan dari aku punya. Semangat terus buat kalian juga ya. Udah, videonya sampai di sini aja. Ojak mau pulang, mau mandi, mau sholat, mau makan, dan lain-lain. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kangen ya. Hai. Dadah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Biar Ojak bisa beli beras. Arigato. Bye bye.